Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada pembahasan ismu kana wa akhawatuha. Jadi ini juga merupakan satu di antara status kata yang lazim atau harus dibaca secara marfu. Kanal qamaru muniran adalah rembulan itu bercahaya. Dhallatis sama'u safiyatan. Langit itu selama siang hari dalam kondisi cerah. Nah, yang dimaksud isim kana dan saudara-saudara kana adalah isim yang terdahului oleh salah satu daripada fi'il nasikh naqis. Ya. Apa itu fi'il nasikh naqis? Nanti insyaallah akan kita bahas. Ya intinya bila mana ada isim yang didahului oleh kana dan harap diperhatikan ya bahwasanya kana dan juga fi'il-fi'il yang merupakan saudara-saudara kana yang memiliki fungsi seperti kana ini adalah fi'il ya. Kalimat ini jenisnya adalah fi'il. Ya, kana, dhalla, amsa, ya, sara. Jadi ini kelompok fi'il nasikh naqis. Ya. Ya, ini bila ada isim yang didahului oleh fi'il-fi'il tersebut, kana ataupun saudara-saudara kana, kolega-kolega kana, maka inilah yang dikatakan atau dimaksud dengan status kata yang bernama ismu kana atau ismu dhalla atau ismu sara ya. Pokoknya isim ini milik fi'il yang mendahulinya. Apakah kana atau sara. Dan kita bisa lihat arti daripada kana ataupun saudara-saudaranya itu memiliki arti yang berbeda-beda walaupun ada yang sama ya. Kana, dhalla, amsa, bata, sara, asbaha, adha, ma fati'a, ma zala, laisa, madama dan seterusnya. Ya, jadi al-qamaru di situ adalah ismu kana dan as-sama'u di situ adalah ismu dhalla. Ya. Al-qamaru adalah isim kana dan as-sama'u isim dhalla. Ya, dalam contoh yang sudah kita baca tadi dan insyaallah akan kita bahas kaidah dan aturannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang kaidah kana dan aturannya. Isim kana ataupun isim saudara-saudara kana ini kalau tidak ada kana ataupun fi'il lain yang merupakan saudara kana asalnya adalah mubtada. Ya. Asalnya adalah mubtada. Seperti misalkan dikatakan at-talibu nasyitun. Ya, diterangkan, menerangkan ya, mubtada khabar. At-talibu nasyitun. Ya, at-talibu mubtada nasyitun khabar. Tetapi kemudian ada kana yang mendahulinya. Nah, fi'il nasikh ini mempengaruhi perubahan jabatan kata yang ada di dalam jumlah tersebut. Ya. Inilah kenapa disebut fi'il nasikh. Jadi menghapus status kata yang sebelumnya at-talibu sebagai mubtada dihapus, bukan lagi sebagai mubtada ketika ada kana mendahuluinya. Jadi kalau didahului kana berarti menjadi kana at-talibu nasyitan. Ya, siswa itu adalah siswa yang rajin. Atau dulunya rajin. Maka at-talibu bukan lagi sebagai mubtada, tetapi ketika ada kana mendahulinya berubah menjadi
Ismu kana. Ya kalau didahului oleh kata lain berarti ya ismu, misalkan dhalla, ismu dhalla. Atau misalkan asbaha, asbaha talibu nasyitan. Maka at-talibu sebagai ismu asbaha. Dan tentu pengaruh berubahnya jabatan itu tidak hanya pada mubtada saja. Tidak hanya pada at-talibu saja. Tetapi juga berpengaruh kepada nasyatun yang sebelumnya berstatus sebagai khobar untuk at-talibu. Maka di situ nasyatun berubah juga statusnya bukan lagi sebagai khobar at-talibu, melainkan sebagai khobar kana. Ya. Jadi at-talibu sebagai isim kana dan nasyatun sebagai khobar kana. Nah, maka nanti kita juga akan membahas di poin berikutnya di bab kelima tentang status-status kata yang mansub, yaitu salah satunya adalah jabatan khobar kana. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat nasyitun yang di jumlah sebelumnya at-talibu nasyitun. Nasyitun itu marfu' dengan dhamma. Tetapi di jumlah yang berikutnya ketika kemasukan kana itu nasyiton berubah ya. Nasyit berubah menjadi mansub. Ya, dengan sebab kana. Nasyiton. Dan di sini mansub. Statusnya khobar kana. Maka nanti kita akan ketemu pembahasan ini lagi, diulang lagi. Cuma secara singkat. Ya. Jadi jelas ya. Jadi at-talibu nasyitun awalnya mubtada khobar yang masing-masing itu adalah marfu. At-talibu mubtada marfu. Nasyitun khobar marfu. Kemudian ketika kemasukan kana menjadi kana talibu nasyitan. Kana merupakan fi'il nasikh yang merubah jabatan mubtada khabar, dan at-talibu sebagai isim kana dan dia marfu'. Ya. Adapun nasyitan berubah menjadi khabar kana dan dia mansub. Ya, seperti itu. Itu gambarannya. Itulah kenapa dinamakan fi'il nasikh. Ya. Sebab dinamakan sebagai fi'il nasikh. Nasikh ini menghapus. Jadi menghapus mubtada khobar. Status mubtada khobar menjadi status yang lain untuk kalimat setelahnya, yaitu menjadi isim kana dan khobar kana. Di situ. Itu kenapa dinamakan fi'il nasikh. Lantas kenapa dinamakan fi'il naqis? Maka di poin kedua dikatakan di mana ada isim kana, maka di situ ada khobar kana. Yang artinya apa? Kita pernah belajar yang namanya fi'il fa'il. Ya, status fa'il. Fa'il ini ada fi'il di sana. Maka di mana ada fi'il, di situ ada fa'il. Hanya saja kalau status fi'il fa'il bisa jadi jumlah mufidah yang ada itu sudah sempurna. Jumlah yang ada sudah sempurna. Sehingga dikatakan jumlah mufidah. Misalkan dikatakan jalasa at-talibu. Atau ya berarti siswa itu duduk. Atau nama at-talibu, siswa itu tidur. Maka di situ fi'il dan fa'il sudah dikatakan susunan daripada fi'il dan fa'il tersebut sudah menjadikan jumlah ini mufidah, sempurna. Maka fi'ilnya ada juga fi'il sempurna. Jalasa, duduk, nama, tidur. Ini fi'ilnya fi'il sempurna. Kata kerja sempurna. Tetapi beda dengan kana. Berbeda dengan kana dan saudara-saudara kana. Yaitu fi'il ini adalah fi'il yang kurang. Jadi walaupun dia fi'il, ketika mendahului sebuah isim, ya, fa'il kan juga isim ya, seperti jalasat talibu, at-talibu juga isim. Kalau kana dan saudara-saudaranya, ketika mendahului isim, sebuah suatu isim, itu tidak lengkap kecuali adanya khobar kana ataupun khobar saudara-saudaranya. Inilah sebab dikatakan fi'il naqis. Jadi fi'il ini fi'il yang kurang. Fi'il ini tidak bisa sempurna kecuali lengkap. Ada isimnya, ada khobarnya. Ya. Artinya, di mana ada isim kana, maka di situ harus ada khobar kana. Di mana ada isim sara, di situ harus ada khobar sara.
di mana ada isim dhalla, di situ harus ada khabar dhalla. Jadi inilah kana dan saudara-saudaranya dikatakan fi'il naqis. Jadi harus lengkap, ada isimnya, ada khabarnya. Dan tentu dikatakan tadi status isimnya bukan sebagai fa'il tetapi sebagai isim fi'il-fi'il tersebut. Ya, kalau di situ ada contoh saral alimu mujtahidan, orang alim itu menjadi seorang yang mujtahid, maka di situ al-alimu adalah isim sara. Ya. Ini kalau kata mujtahidan tidak disebut, ya, perhatikan kalau kata mujtahidan tidak kita sebut, maka saral alimu ini jumlah ini tidak sempurna, tidak bisa dikatakan jumlah mufidah. Ya. Tidak bisa dikatakan jumlah mufidah. Saral alimu gitu saja, maka ini belum sempurna. Maka fi'il ini butuh khobar. Maka dikatakan fi'il naqis. Maka harus ada saral alimu. Khobarnya apa? Mujtahidan. Dan mujtahidan seperti kita bahas tadi pada jumlah at-talibun nasyitun, mujtahidan merupakan khobar untuk sara. Bukan khobar untuk al-alimu. Ya. Jadi al-alimu isim sara, mujtahidan khobar sara. Seperti itu. Ya, ini tentang fi'il kana yang merupakan fi'il nasikh naqis. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.